Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'akal ladzi na yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Sadaqallahul azim. Para pendengar, para pemerhati, musliman muslimat yang berbahagia, mencermati kehidupan yang berkembang di masyarakat pada saat ini bisa membuat hati pilu, sedih, dan sekaligus kesal atau sekaligus geram. Betapa tidak kerusuhan susul menyusul, belum selesai permasalahan satu atau perselisihan satu di daerah tertentu atau di tempat tertentu, dan telah banyak juga memakan korban. Sudah susul daerah lain juga konflik yang tidak kalah mengenaskan. Pertentangan ternyata tidak saja berusaha bernuansa agama seperti di beberapa tempat kita, juga bernuansa antar etnis dan antar desa serta antar golongan. Para tokoh masyarakat yang menyerukan perdamaian tidak lagi mendapat simpati dari masa yang dipimpinnya. Saat ini sulit mencari orang yang benar-benar memiliki niat tulus untuk menegakkan kedamaian dan keselamatan untuk semua warga. Setiap orang yang membuat pernyataan selalu mengarah kepada kepentingan pribadi dan golongan sendiri. Pemihakan kepada golongan yang berlebihan berakhir pada kecenderungan tertutup dengan golongan lain dan bisa menimbulkan konflik. Keadaan dan sikap seperti itu sungguh bertentangan prinsip ajaran Islam tentang perdamaian dan keselamatan. Islam melalui sumber ajarannya Al-Quran dan Sunnah mengajarkan agar sesama umat manusia saling menebarkan salam, saling mendoakan agar senantiasa dalam suasana damai. Terdapat petunjuk Allah kepada Rasul-Nya bagaimana sikap sebaik-baiknya kepada kaum beriman, yaitu sikap penuh kasih sayang, ramah, dan berpengertian. Pada mukadimah tadi saya membacakan surat Al-An'am yang artinya, dan bila datang kepada engkau Muhammad orang-orang yang beriman kepada ajaran-ajaran kami, maka ucapkanlah kepada mereka salam sejahtera atas kamu sekalian. Ayat ini dapat kita jadikan bahwa salah satu petunjuk Allah bagi manusia yang ingin hidup bahagia adalah dengan menebarkan keselamatan atau salam. Damai atau perdamaian sangat populer bukan saja dalam literatur agama atau kalangan keagamaan, tetapi juga di kalangan politisi cukup sering terdengar ajakan untuk perdamaian. Namun entah mengapa kata tersebut hanya mudah diucapkan dan ditulis, tapi amat sulit dilihat dalam kenyataan. Apalagi kondisi sekarang ini. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah memuji mereka yang memberi kedamaian terhadap orang yang jahil sekalipun. Allah menjadikan sikap tersebut sebagai salah satu sikap hambanya yang penyayang. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa atau memperlakukan mereka dengan kejahilan, mereka bersikap salam atau kedamaian. Al-Furqan ayat 63. Ucapan salam harus dinilai sebagai penghormatan bagi orang-orang yang mengucapkannya. Tentu saja yang didambakan adalah keselamatan, kedamaian, langgeng, dan tidak semu. Karena itu kedamaian yang dianjurkan Al-Quran bukan saja yang serupa dengan damai yang disampaikan orang lain, tapi yang lebih baik apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik.
atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Contoh yang menarik dari Al-Quran ketika para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dan berkata salaman. Beliau menjawab dengan salamun. Sesungguhnya utusan-utusan kami atau malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan salam atau selamat. Ibrahim menjawab salamun atau selamatlah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 25. Menurut Quraisy Shihab, ucapan malaikat salaman bermakna aku mengucapkan salam. Sedangkan ucapan Nabi Ibrahim salamun bermakna keselamatan yang menetap dan terus-menerus menyertai kalimat kalian. Demikian beliau menjawab ucapan damai secara lebih baik. Ucapan salam yang dianjurkan adalah Assalamualaikum yang mengandung pengertian damai dan langgeng. Pengucap salam tersebut dinilai Nabi Muhammad SAW memperoleh 10 pahala atau kebaikan. Bila ditambah dengan warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya menjadi 20. Bila ditambah dengan wabarakatuh, pahalanya menjadi 30. Pendengar yang berbahagia, ajaran Islam tentang keselamatan ini amat baik untuk konteks Indonesia di era reformasi ini. Belakangan perilaku kekerasan dan kerusakan begitu banyak terjadi di hampir seluruh rakyat di Indonesia. Perilaku kekerasan itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berprofesi penjahat saja, tapi juga dilakukan oleh sekelompok massa dalam satu desa, dan juga para pelajar sekolah yang seharusnya menuntut ilmu diberi pelajaran tentang akhlak mulia. Akibat perilaku kekerasan itu, seolah di antara kita tidak lagi nyaman berjalan-jalan, karena kekerasan juga terjadi di mana-mana. Di kendaraan atau di alat transportasi, di pasar, bahkan di jalan raya ataupun di stasiun misalnya, dan sebagainya, berbagai tempat yang terjadi. Surat yang saya bacakan di awal tadi, Al-An'am ayat 54 tadi, mengajarkan selain bersikap ramah dan menebarkan salam kepada sesama mukmin, juga mengajarkan untuk bertaubat jika kita hilaf sehingga melakukan kejahatan. Menerapkan ajaran yang mulia ini bisa dimulai dari diri sendiri dan keluarga, dengan teman-teman sekantor atau tetangga dekat. Ini bisa dilakukan dengan cara bertaubat dan selalu memohon kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, juga amat baik dibudayakan di lingkungan kerja kita, di masjid atau di jalan, setiap kali bertemu mengucapkan Assalamualaikum dan berjabat tangan. Karena ucapan salam itu mengandung doa dan permohonan kepada Allah agar kita saling mendapat keselamatan. Itu sebabnya ketika ada yang menggantikan ucapan Assalamualaikum dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, mendapat kritik keras dari umat Islam. Karena ketiga ucapan selamat itu tidak mengandung doa seperti dalam Assalamualaikum. Sedang di lingkungan keluarga dan tetangga juga menebarkan kedamaian dengan cara membudayakan salam. Al-Quran memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Surat 24 ayat 27. Mari kita selalu ingat dan berdoa yang diajarkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi setiap selesai sholat agar selamat di dunia dan di akhirat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyana rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Ya Allah, Engkaulah yang maha damai, darimu bersumber kedamaian, dan kepadamu kembali kedamaian. Hidupkanlah kami dalam kedamaian, dan masukkanlah kami ke surga, tempat yang penuh kedamaian. Para pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan keberkahan selalu menaungi kehidupan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.